Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuanita Ratianingrum, NIM 12010624045. Saya dari kelas 5A Akuntansi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Rumusan masalah yang pertama yaitu fungsi komunikasi bisnis dalam menyukseskan usaha dan cara menerapkan konsep AIDA. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran atau penyampaian ide, pesan, konsep, instruksi melalui simbol, tanda, dan lambang usaha dan barang atau jasa yang dihasilkan untuk tindakan pemasaran atau promosi dan secara sosialisasi secara komersial guna mendapatkan keuntungan yang dilakukan dalam bentuk tulisan, lisan, atau verbal maupun nonverbal secara personal ataupun non-personal. Komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contohnya seperti menyampaikan informasi kepada pelanggan, bertukar pikiran dengan rekan kerja, wawancara dengan pelamar kerja, dan mengirim surat kepada pelanggan. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu bahasa isyarat atau bahasa diam atau bahasa Inggrisnya silent language. Melalui komunikasi nonverbal kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Contohnya seperti mengerutkan dahi ketika marah, menggelengkan kepala untuk menolak, dan mengacungkan jempol ketika dia setuju. Nah, fungsi komunikasi bisnis dalam menyukseskan usaha yaitu yang pertama, komunikasi berfungsi untuk menyesuaikan cara berkomunikasi pada setiap budaya atau latar belakang yang berbeda, pada setiap pelanggan atau customer untuk menarik perhatian mereka. Yang kedua, komunikasi berfungsi untuk melihat perbedaan cara berkomunikasi menurut jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Jika laki-laki berkomunikasi untuk membeli barang dengan logika atau akal, dan berbeda pula dengan perempuan jika membeli dengan rasa penuh hati. Karena wanita adalah makhluk yang sering menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan. Maka, cara seperti ini yang perlu diketahui oleh para usahawan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga yaitu komunikasi berfungsi untuk memahami pelanggan berdasarkan pekerjaan yang mereka miliki. Komunikasi disesuaikan untuk berbicara mengenai harga sesuai dengan pekerjaan mereka, apakah mampu atau tidak, dan juga diharapkan komunikasi lebih sensitif atas pelanggan, karena menyampaikan pesan kepada orang kantoran akan berbeda dengan orang yang kerja di lapangan. Yang keempat, komunikasi berfungsi untuk memahami kondisi waktu saat menyampaikan pesan atas barang promosi. Apakah yang bersangkutan sedang berada dalam keadaan sibuk atau di saat longgar? Yang terakhir yaitu komunikasi berfungsi untuk melihat menyampaikan pesan pada setiap tingkatan usia yang berbeda, baik dalam pemilihan kata serta intonasi untuk berbicara sopan pada setiap pelanggan, di mana kepada yang lebih tua kita harus mengandung unsur hormat dan menghargai, apabila kepada yang lebih muda atau seumuran bisa dengan menyayangi dan melindungi. Selanjutnya, cara menerapkan konsep AIDA. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Untuk mendapatkan perhatian lawan bicara, buatlah gambar yang unik sehingga lawan bicara akan menanti dan memperhatikan isi pesan berikutnya.
Hal ini bisa memberikan harapan yang nanti akan ditunjukkan cara mendapatkannya. Oleh sebab itu, menggali masalah dan harapan dari setiap mitra bisnis merupakan sebuah keharusan. Yang kedua, yaitu interest atau ketertarikan. Pada poin ini biasanya merupakan di mana lawan bicara benar-benar menyediakan waktunya untuk fokus mendengarkan pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, bangunlah mitra atau ketertarikan lawan bicara dengan menjelaskan fitur atau keuntungan yang mereka dapatkan. Jangan biarkan lawan bicara berpikir dan menyimpulkan setiap tentang pesan bisnis yang disampaikan, tetapi bantulah mereka memahami dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, desire atau hasrat. Setiap orang dapat saja tertarik secara emosional, akan tetapi mereka akan memakai logika untuk membenarkannya. Oleh sebab itu, pada konsep desire, lawan bicara haruslah diberi data statistik atau testimoni untuk menguatkan isi pesan bisnis yang disampaikan. Yang terakhir yaitu action atau tindakan. Lawan bicara harus diberitahu tentang apa yang harus melakukan dan bimbing mereka untuk bertindak dengan menunjukkan langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.